时空，糟糕！星空巨兽到你了！你曾遭到8名宇宙高，正是坐标所示的位置。傻子才进，是降神之主的整体的加速消耗，得赶快！能不能把握这次生的机？ Setelah berhasil keluar dari situasi berbahaya sebelumnya, Lo Feng akhirnya mengambil langkah penting yang telah ia putuskan dengan matang. Ia memilih untuk menyerahkan salah satu harta berharga kepada umat manusia. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Di alam semesta yang penuh persaingan, memiliki harta besar berarti juga membawa risiko besar. Dan menyerahkannya kepada ras manusia, Lo Feng tidak hanya akan menghindari ancaman dari pihak lain, tetapi juga mendapatkan kontribusi yang akan sangat berguna bagi masa depannya. Dan tekad yang sudah bulat, Lo Feng segera menuju Primal Chaos City, tempat di mana semua harta akan dinilai secara adil oleh sistem virtual universe. Perjalanan menuju tempat itu tidaklah sederhana. Saat memasuki jalur penghubung antara dua alam semesta, Lo Feng kembali merasakan sensasi yang pernah ia alami di masa lalu. Bagi banyak orang, kondisi ini terasa sangat tidak nyaman, bahkan membuat mereka hampir pingsan. Namun bagi Lo Feng, pengalaman itu justru membangkitkan kenangan panjang perjalanan hidupnya. Ia teringat masa lalu saat pertama kali datang ke Primal Chaos City sebagai seorang jenis muda yang bahkan belum mampu menembus tingkat awal. Kini setelah puluhan ribu tahun pengalaman, pertempuran, dan pelatihan, ia telah berubah jauh. Ia bukan lagi pemula, ia kini adalah eksistensi yang telah mencapai tingkat undying. Setibanya di Primal Chaos City, Lo Feng langsung menuju tempat penilaian harta. Tanpa ragu, ia menghapus jejak kepemilikan dari senjata berharganya, Blade River Luo, lalu meletakkannya di atas batu penilaian. Dalam sekejap, energi dari sistem mulai menyelimuti senjata tersebut. Sebuah suara pun terdengar. Sistem suara universe menilai harta itu dengan objektif, tanpa bias, dan akhirnya memberikan hasil. Nilai harta itu setara dengan sejumlah poin berharga bagi ras manusia. Tanpa ragu, Lo Feng menyetujui penyerahan tersebut. Setelah proses selesai, sebuah katalog besar muncul di hadapannya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya penting milik umat manusia, mulai dari harta, material, hingga sumber daya khusus. Melihat semua itu, Lo Feng menyadari satu hal, dunia yang ia hadapi kini jauh lebih luas. Ia tidak lagi hanya bertarung untuk bertahan hidup, tetapi juga mulai memanfaatkan sistem dan sumber daya besar yang dimiliki oleh rasnya. Setelah menyelesaikan proses penukaran harta di Primal Chaos City, Lo Feng akhirnya membuat pilihan penting yang akan mempengaruhi kekuatannya ke depan. Di antara banyak pilihan harta, perhatiannya tertuju kepada sebuah True Tracer bertipe domain Nine Tiger River. Harta itu berbentuk sungai emas luas yang dihuni oleh 9 makhluk aneh. Masing-masing memiliki kepala harimau dan tubuh seperti naga. Bukan sekedar indah, harta itu memiliki kekuatan penindasan yang luar biasa, mampu mengurung dan bahkan menghancurkan musuh yang lebih lemah dalam sekejap. Lo Feng langsung menyadari bahwa inilah yang dia butuhkan. Selama ini, meskipun dia memiliki Golden Thread Aurora Mirror, kekuatan penahannya masihlah belum cukup untuk menghadapi lawan yang benar-benar kuat atau yang memiliki kemampuan melarikan diri tinggi. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa benar-benar mengendalikan medan pertempuran. Tanpa ragu, ia mulai mengumpulkan poin kontribusi. Satu persatu, Lo Feng menyerahkan harta miliknya kepada ras manusia. Ia bahkan rela melepaskan harta penting seperti Ancient Boat Galaxy dan Golden Thread Aurora Mirror. Bagi orang lain, keputusan itu mungkin terasa berat. Tetapi bagi Lo Feng, ini adalah langkah yang harus dirinya ambil. Ia tahu bahwa dalam perjalanan menuju kekuatan yang lebih tinggi, ia tak bisa terikat pada sesuatu hanya karena rasa memiliki. Setelah semua dihitung, ia berhasil mengumpulkan cukup poin. Tanpa ragu sedikit pun, ia menukarkan dengan Nine Tiger River. Harta itu muncul di hadapannya dalam bentuk kotak kecil, sebuah presentasi dari kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Lo Feng segera menanamkan jejak jiwanya, membuat harta itu sepenuhnya menjadi miliknya. Setelah itu, Lo Feng meninggalkan Primal Chaos City dan kembali ke God Kingdom miliknya. Di sana, ia tidak menunggu lama dan langsung coba kekuatan barunya. Dalam wujud Golden Hornet Beast, Lo Feng melepaskan kekuatan Nine Tiger River. Seketika, sebuah sungai emas raksasa muncul, membentang hingga puluhan juta mil. 9 makhluk besar bergerak di dalamnya, memancarkan aura menakutkan yang mampu menekan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika domain itu digabungkan dengan kekuatan hukumnya, efeknya langsung terasa. Kekuatan Lo Feng meningkat drastis. Jika sebelumnya ia hanya mampu menahan lawan, kini ia benar-benar mengendalikan pertempuran.
Bahkan musuh yang kuat sekalipun akan kesulitan bergerak di dalam domain tersebut. Ia bahkan menyadari bahwa dengan kekuatan itu, musuh seperti Tian yang kenaik tidak akan lagi bisa kabur dengan mudah. Lo Fang merasa sangat puas. Namun di balik keputusan itu, ia memahami satu hal penting. Ia masihlah belum cukup kuat. Masih ada banyak hal yang harus dia capai, termasuk meningkatkan gen kehidupan Golden Hornet Beast miliknya hingga sempurna. Ia tahu bahwa ketika saat itu tiba, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang benar-benar berbeda. Tanpa membuang waktu, Lo Fang segera mengambil langkah berikutnya. Ia meninggalkan wilayah manusia dan bersiap memasuki tempat yang jauh lebih berbahaya, yakni Yinfa Circuit Region, sebuah wilayah misterius yang penuh risiko. Setelah memperoleh kekuatan barunya, Lo Fang tidak membuang waktu dan langsung menuju salah satu wilayah paling berbahaya di alam semesta, Yinfa Circuit Region, sebuah tempat yang terkenal karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi, setara dengan wilayah legendaris lainnya. Perjalanan itu memakan waktu lama, namun bagi Lo Fang, tujuan kali ini sangatlah jelas. Ia datang untuk mencari sesuatu yang sangat penting, sebuah black metal misterius yang berkaitan dengan misi dari gurunya. Sesampai di dekat tujuan, Lo Fang mulai mengambil langkah hati-hati. Ia tidak membawa semua miliknya ke dalam bahaya, sebagian besar hartanya sebenarnya ditinggalkan bersama Golden Hornet Beast. Sementara tubuh lainnya, seperti Remote Ocean dan Mosa, digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan cara itu, meskipun terjadi sesuatu, ia tidak akan kehilangan segalanya. Di hadapannya terbentang pemandangan yang luar biasa. Ruang raksasa yang dipenuhi pusaran raksasa. Ribuan bahkan puluhan ribu pusaran ruang yang berputar tanpa henti. Di tengah semua itu berdiri sebuah bintang raksasa yang luar biasa besar. Itulah tujuan Lo Fang, yakni Craftsman Star, sebuah tempat yang tidak hanya terkenal karena ukurannya, tetapi juga karena sosok yang tinggal di sana. Seorang Universe Master yang dikenal sebagai seorang pengrajin. Ia adalah makhluk istimewa yang mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan senjata, hingga akhirnya menjadi salah satu pembuat harta terbaik di seluruh alam semesta. Tidak ada yang berani meremehkannya. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kemampuannya menciptakan True Tracer tingkat tinggi. Bahkan banyak kekuatan besar di alam semesta memilih untuk tidak mengganggunya. Saat mendekat, Lo Fang menyadari bahwa perjalanan menuju bintang itu tidaklah semudah itu. Di sekitar bintang ini terdapat puluhan ribu jalur berupa pusaran ruang, semacam jalur teleportasi alami. Namun tidak semuanya aman. Banyak di antaranya ditandai sebagai berbahaya, terlarang, bahkan ada yang benar-benar mematikan. Kesalahan memilih jalur bisa berujung kematian. Namun dengan penuh kehati-hatian, Lo Fang berhasil melewati semua itu dan akhirnya tiba di atas bintang tersebut. Berbeda dengan bayangannya, tempat ini justru terasa damai. Tidak ada pembantaian, tidak ada kekacauan, banyak makhluk istimewa hidup berdampingan di sana. Sebagian datang untuk mencari harta, sebagian lagi yang belajar langsung dari sang pengrajin. Namun Lo Fang tidak datang untuk itu. Begitu dia menginjakkan kaki di sana, ia langsung merasakan sesuatu. Sebuah tarikan yang sangat kuat. Black metal yang ia cari berada di tempat ini. Tanpa ragu, Lo Fang mengikuti arah tarikan tersebut. Sepanjang perjalanan, dia melihat berbagai makhluk unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Beberapa bahkan memiliki kekuatan setara dengan para ahli tingkat tinggi. Namun semua itu tidaklah mengalihkan fokusnya. Di tengah perjalanannya, dia sempat bertemu dengan makhluk energi bernama Bonisa, yang dengan santuy mengajaknya berbicara. Dari percakapan singkat itu, Lo Fang mendapatkan banyak informasi tentang tempat ini, termasuk dengan sang pengrajin dan para muridnya. Namun semakin jauh dia melangkah, semakin kuat pula tarikan yang dia rasakan. Akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang sangat penting, yakni adalah Gunung Sang Pengrajin. Di sanalah sang Universe Master tinggal, dan di sana pula lah black metal yang ia cari berada. Saat menyadari hal itu, Lo Fang tidak bisa langsung bertindak. Ia tahu betul mengambil sesuatu dari seorang Universe Master bukanlah hal yang mungkin dilakukan dengan kekuatan biasa. Untuk pertama kalinya sejak tiba, Lo Fang benar-benar berhenti dan berpikir. Langkah berikutnya tidaklah sembarangan. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Kabut tipis menyelimuti puncak gunung tersebut membuat gunung ini tampak semakin agung dan sulit dijangkau. Di kaki gunung, ratusan makhluk dari berbagai ras berkumpul dalam satu pemandangan yang mengejutkan. Mereka semua berlutut, di antara mereka banyak yang merupakan Universe Kenaik. Sementara sisanya adalah makhluk undying yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Namun meskipun kuat, mereka tetap memilih untuk menundukkan diri. Menunggu satu hal yang sama, kesempatan untuk diterima sebagai murid oleh sang pengrajin. Di tengah kerumunan itu, Lo Fang berdiri diam, mengamati dengan tenang. Ia tidaklah ikut berlutut.
Bukan karena tidak tertarik, melainkan karena ingin memahami dirinya sendiri. Bukan karena tidak tertarik, melainkan karena ingin memahami dirinya sendiri. Ia memang ingin belajar, ingin memahami kemampuan legendaris dalam menciptakan harta. Tetapi ia juga tahu bahwa dirinya tidak memiliki dasar dalam bidang tersebut, dibandingkan para jenius yang telah mengabdikan hidup mereka pada pembuatan senjata. Ia merasa dirinya jauh tertinggal. Di sampingnya, Bonisa sempat bertanya mengapa dia tidak ikut mencoba. Lo Fang hanya menjawab ia datang bukan untuk bersaing, melainkan untuk melihat dan memahami. Bonisa pun menjelaskan bahwa dari ratusan bahkan lebih dari 500 kandidat yang datang, biasanya hanya 1 atau 2 orang yang benar-benar diterima sebagai murid. Bahkan ada yang rela berlutut selama ribuan hingga puluhan ribu tahun demi kesempatan itu. Ia semakin menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Di setiap sudut alam semesta selalu ada jenius luar biasa yang menguasai bidangnya masing-masing. Setelah beberapa saat, Lo Fang memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Ia meninggalkan kerumunan itu dan berjalan menjauh dari kaki gunung. Di sebuah area yang tidak terlalu jauh, ia membangun tempat tinggal sederhana untuk sementara waktu. Di sana dia kembali merenung. Ia sadar betul bahwa dirinya tidaklah memiliki bakat dalam menciptakan senjata. Bahkan dalam hal dasar sekalipun, ia masih jauh dari para ahli yang berkumpul di tempat itu. Jika dia memaksakan diri, itu hanya akan menjadi jalan yang sia-sia. Namun tujuan utamanya bukanlah itu, ia datang untuk sesuatu yang lain, yakni black metal. Di saat yang sama, Lo Fang memperhatikan salah satu sosok di antara para makhluk yang berlutut. Seseorang yang dikenal sebagai Cherailisk Knight. Berbeda dengan yang lain, sosok ini tidak hanya datang demi kekuatan pribadi. Ia membawa beban yang jauh lebih besar. Sebagai pemimpin rasnya, ia harus memikirkan kelangsungan seluruh kaumnya. Ia tak bisa sembarangan menukar harta untuk mengambil resiko yang bisa melemah rasnya. Karena itulah ia datang ke tempat ini, berharap bisa mendapatkan bantuan untuk menciptakan harta yang lebih kuat tanpa harus mengorbankan segalanya. Melihat hal itu, Lo Fang sedikit terdiam. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan perbedaan antara dirinya dan makhluk lain di alam semesta. Ia kuat tetapi tidak memikul tanggung jawab sebesar itu. Ia bertarung untuk dirinya sendiri dan jalannya sendiri, sementara yang lain bertarung untuk kelangsungan seluruh rasnya. Berdiri di depan tempat tinggalnya, Lo Fang kembali menatap ke arah gunung yang menjulang tinggi. Di balik kabut dan keheningan itu, terdapat sosok Universe Master yang mampu menciptakan harta luar biasa, dan juga menciptakan sesuatu yang sangat dia cari. Di kaki gunung ini, suasana masih dipenuhi oleh para makhluk kuat yang menunggu kesempatan langka. Namun kabar bahwa pengrajin master sedang menemui tamu membuat banyak dari mereka mulai gelisah. Sebagian memilih pergi, sementara yang lain tetap bertahan dengan sabar, berharap kesempatan itu tetap datang. Di tengah situasi itu, Lo Fang tidak membuang waktu. Ia tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Dengan perhitungan matang, Lo Fang mengirimkan Mosa Body, tubuh yang paling ahli dalam penyamaran, dan bergerak diam-diam. Tubuh itu membawa tubuh manusianya, sementara tubuh lain tetap berada di luar sebagai cadangan. Dalam sekejap, Mosa Body menyusut hingga sekecil debu, lalu menyelinap ke dalam gunung tersebut. Pergerakannya hampir tidak terdeteksi. Ia memanfaatkan celah dalam ruang, menyesuaikan dirinya dengan riak energi di sekitar tempat itu hingga masuk jauh ke dalam gunung tanpa menarik perhatian para Universe Knight. Di dalam gunung, pemandangan yang terbentang benar-benar luar biasa. Gua-gua raksasa memancarkan panas yang mengerikan, dan suhu yang bahkan bisa membunuh makhluk lemah dalam sekejap. Uap panas mengalir seperti lautan energi, sementara cahaya merah menyala memenuhi setiap sudut ruang. Ini bukan sekedar tempat, ini adalah pusat penempaan harta tingkat tinggi. Namun Lo Fang tidak terganggu oleh panas itu. Fokusnya hanya satu, yakni mencari black metal. Saat bergerak semakin dalam, Lo Fang mulai menyadari sesuatu. Wilayah inti gunung ini berada dalam spesial, sebuah area di mana teleportasi tak bisa digunakan. Ini menandakan bahwa Lo Fang telah mencapai pusat dari gunung tersebut, dan tempat inilah benda yang ia cari berada. Lo Fang berhenti sejenak, menyamarkan dirinya sebagai batu kecil. Dalam posisinya, ia melihat beberapa makhluk kuat para Universe Knight sedang bekerja di dalam lautan api. Mereka menggunakan palu-palu aneh untuk menempa martial dengan teknik yang luar biasa halus. Setiap hentakan terdengar berat namun juga presisi. Bagi Lo Fang, ini bukan sekedar proses, itu adalah seni. Dalam situasi tidak sederhana, black metal yang ia cari berada sangat dekat dengan para makhluk kuat tersebut. Jika ia bergerak sembarangan, ia pasti akan terdeteksi. Untuk pertama kalinya, Lo Fang benar-benar menahan diri. Hari demi hari pun berlalu, Lo Fang tetap diam mengamati setiap gerakan, setiap ritme, setiap perubahan di dalam gua itu. Ia bahkan mulai memahami sedikit tentang proses pembuatan harta, meskipun itu bukan bidangnya.
Waktu berlalu hingga lebih dari sebulan. Akhirnya momen yang dia tunggu tiba. Salah satu dari mereka yang disebut sebagai saudara ke-9 menyelesaikan proses penempaan sebuah set harta tingkat tinggi. Dan puas dia menghentikan pekerjaannya dan mengajak yang lain untuk beristirahat. Suasana menjadi sunyi, api masih menyala, panas masih membara, tetapi tidak ada lagi penjaga di sekitar tempat itu dan kesempatan pun mulai terbuka. Lo Fong perlahan kembali ke bentuk manusianya, matanya tertuju ke bawah ke arah tempat di mana black metal itu berada. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya ia bisa bertindak. Dan di tengah lautan api yang membara, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Di tengah ruang raksasa itu, melayang sebuah benda berbentuk labu hitam. Dari mulutnya, api tak berujung menyembur keluar. Menyebar ke seluruh bagian dalam gunung, api tersebut begitu kuat, bahkan makhluk tingkat tinggi pun musnah dalam sekejap. Di sekelilingnya terdapat puluhan jalur energi tak terlihat, seperti rantai yang terus mengaliri energi dari seluruh ruang menuju labu tersebut, menjaga nyala api tetap abadi. Melihat hal itu, Lo Fong langsung memahami inti dari seluruh bintang pengrajin. Sumber api yang digunakan untuk menempa berbagai harta luar biasa, namun fokusnya bukan pada api itu. Ia merasakan dengan jelas black metal yang ia cari berada di dalam labu tersebut. Sempat terlintas di pikirannya untuk mengambil labu itu secara langsung. Namun ia segera menghentikan ide tersebut. Labu tersebut bukan benda biasa. Ini terhubung dengan seluruh bintang perajin, menyatu dengan ruang di sekitarnya. Mengambilnya sama saja dengan mencoba memindahkan seluruh bintang. Sesuatu yang bahkan makhluk tingkat Universe Master pun sulit melakukannya. Satu-satunya cara adalah masuk ke dalamnya, yang memisahkan tubuhnya dan mengirim Mosa Body terlebih dahulu. Namun hasilnya terjadi dalam sekejap. Begitu menyentuh api, tubuhnya langsung hancur tanpa sempat bereaksi. Bahkan kesadarannya tidak sempat merespon sebelum melenyap sepenuhnya. Lo Fong tidak berhenti. Ia mencoba lagi, kali ini dan tubuh manusia yang disimpan dalam World Ring. Namun begitu memasuki api, tubuh di dalam cincinnya itu langsung runtuh. Dan tubuhnya kembali hancur. Meski hanya sesaat, ia sempat melihat isi dalamnya. Sebuah ruang api dan berbagai material langka. Dan di dasar ruang itu black metal benar-benar ada di sana. Mengetahui targetnya jelas, Lo Fong mencoba sekali lagi. Kali ini dia menggunakan remote Ocean Body, tubuh dengan energi jauh lebih besar. Ia berharap bisa bertahan cukup lama untuk mencapai dasar. Ia kembali masuk ke dalam labu, untuk sesaat dia berhasil bertahan. Tanpa ragu ia langsung melesat ke bawah menuju black metal. Namun sebelum mencapai tujuan, tubuhnya kembali hancur. Api ini terlalu kuat, bahkan tubuh dengan energi besar pun tak mampu bertahan lama, apalagi mencapai dasar tempat black metal berada. Kegagalan itu membuat Lo Fong akhirnya berhenti. Api di dalam labu itu jauh lebih mengerikan daripada api di luar, bahkan kekuatannya melampaui serangan Universe Overload biasa. Tidak peduli seberapa besar energi tubuhnya, sepenuhnya akan tetap habis terbakar dalam waktu singkat. Namun Lo Fong tidak ingin menyerah, sebaliknya dia mulai berpikir lebih dalam. Jika yang bertahan di dalam api itu membutuhkan pelindung yang jauh lebih kuat, bukan sekedar energi biasa, tetapi sesuatu yang benar-benar bisa menahan kekuatan tersebut. Satu kemungkinan muncul di benaknya, yakni menggunakan Force Armor. Dengan kekuatan itu, kekuatan api mungkin bisa ditekan hingga level yang bisa ia tahan. Namun risikonya sangatlah besar. Jika gagal, bukan hanya usahanya yang sia-sia, tetapi juga bisa kehilangan harta penting itu sekaligus. Dalam keheningan, Lo Fong hanya menatap ke depan dengan serius. Black metal sudah dekat, namun untuk meraihnya, ia harus mengambil langkah paling berbahaya dalam hidupnya. Berjam-jam Lo Fong berpikir, menimbang risiko dan peluang, hingga akhirnya dia mengambil keputusan. Ia akan tetap pergi, karena dibandingkan semua hartanya, satu hal jauh lebih penting, black metal keempat yang bisa menyempurnakan tubuh Golden Hornet Beast miliknya, dan meningkatkan kekuatan secara drastis. Tanpa membuang waktu, Lo Fong segera bergerak. Ia mengatur strategi dengan sangat hati-hati. Tubuh Golden Hornet Beast membawa beberapa true tracer penting, termasuk Force Armor untuk bertahan, dan Nine Tiger River sebagai cadangan untuk melarikan diri jika situasi memburuk. Tanpa ragu dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Golden Hornet Beast mengaktifkan sebagian bentuk peningkatan kekuatan, memaksimalkan tubuh hingga sebatas tertinggi. Dan ukuran yang sangat diperkecil, ia langsung melesat masuk ke dalam labu, menembus lautan api yang mengerikan. Begitu masuk, panas luar biasa langsung menyelimuti tubuhnya. Namun kali ini berbeda, dengan bantuan Force Armor, kekuatan api berhasil ditekan drastis. Meskipun tubuhnya tetap terkikis, ia masih mampu bertahan. Bahkan ketika energi tubuhnya berkurang. Remote Ocean Body terus menyuplai kekuatan dari dalam, menjaga kondisi tetap stabil.
Tanpa membuang waktu, Lo Feng langsung melesat ke dasar labu. Semakin dalam masuk, semakin mengerikan panas yang dia rasakan. Api di bagian bawah bahkan jauh lebih kuat. Berwarna ungu, bahkan mampu menghancurkan apapun yang mendekat. Tubuhnya mulai terkikis dengan cepat. Namun ia tidak berhenti. Di hadapannya, akhirnya Lo Feng melihat black metal yang dia cari. Namun benda itu tak bisa ia langsung ambil. Di sekitaran terdapat semacam segel energi. Karena di sekitarnya terdapat semacam segel energi. Menahan semua material di dasar labu, tanpa ragu Lo Feng langsung menyerang segel tersebut menggunakan sayapnya. Dan satu serangan kuat segel ini pun hancur. Dalam sekejap Lo Feng meraih black metal itu dan langsung menelannya. Informasi dari benda tersebut langsung mengalir ke dalam kesadarannya, menandakan bahwa ia telah berhasil mendapatkannya. Tanpa menunggu lebih lama, Lo Feng segera melarikan diri. Tubuhnya sudah terkikis cukup parah dan energi cadangannya juga terus menurun. Ia keluar dari labu dan mendarat dengan selamat. Untuk sesaat dia merasa lega. Ia berhasil, namun pada saat juga sesuatu berubah. Gelombang kekuatan luar biasa tiba-tiba muncul. Menekan seluruh ruang di sekitarnya, Lo Feng langsung menyadari ia telah membuat kesalahan. Menghancurkan segel tadi telah memicu reaksi. Sebuah suara kuno menggema, sosok raksasa muncul. Yang mana dia adalah master pengrajin. Sebuah tangan raksasa turun dari langit api dan langsung menangkap Lo Feng. Tekanan yang luar biasa langsung menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Energinya terkuras dengan cepat, namun Lo Feng tidak menyerah. Ia memaksa remote ocean body untuk terus menyuplai energi, mempertahankan keberadaannya di bawah tekanan tersebut. Master pengrajin terdiam sejenak, ia tampak sedikit terkejut. Makhluk di tangannya tidak hancur. Padahal serangan tadi cukup menghabisi Universe Overload biasa. Baginya, benda yang Lo Feng ambil sebelumnya hanyalah material biasa yang tidak terlalu penting. Dan satu gerakan, ruang di sekitarnya terdistorsi. Dalam sekejap, Lo Feng dipindahkan keluar dari tempat itu. Di hadapannya terbuka banyak pusaran ruang. Tanpa penjelasan panjang, master pengrajin langsung melemparkannya ke salah satu pusaran tersebut. Jalur menuju wilayah berbahaya yang dikenal sebagai Land of Extreme. Dalam sekejap, Lo Feng menghilang ke dalam pusaran. Ia selamat, namun ia juga telah dilempar ke tempat yang jauh lebih berbahaya. Walaupun begitu, satu hal tetap tidak berubah. Ia berhasil mendapatkan black metal keempat. Dengan itu, langkah menuju kekuatannya yang jauh lebih besar akhirnya terbuka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.